Ajaran sosial gereja merupakan bentuk keprihatinan gereja terhadap dunia dan juga umat manusia dalam wujud dokumen yang perlu disosialisasikan. Karena masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia cukup bervariasi, maka tanggapan gereja pun juga ikut bervariasi mengenai atau menanggapi masalah-masalah sosial yang terjadi pada era ini. Ajaran sosial gereja yang dikembangkan sejak abad 19 merupakan bagian integral dari seluruh pandangan hidup Kristiani. Contohnya adalah ensiklik Rerum Novarum pada tahun 1891 di mana mengembangkan masalah-masalah keadilan untuk para kaum buruh. Selanjutnya, sejak ensiklik Mater et Magistra tahun 1961, Gaudium et Spes tahun 1965, dan Populorum Progressio tahun 1971, dimunculkan tekanan baru mengenai masalah hak-hak asasi manusia. Ajaran sosial gereja ini juga menolak pandangan yang salah tentang masyarakat, yaitu ajaran kapitalisme liberal dan komunisme total. Salah satunya adalah membahas tentang masalah atau isu sosial, yaitu dari artikel Paus Fransiskus di mana berempati terhadap buruh yang menjadi korban dan keluarga. Secara tegas, Paus juga mengecam buruknya kondisi kerja buruh yang terjebak dalam reruntuhan atau disebut sebagai bentuk perbudakan jenis baru di zaman modern karena omset perusahaan tekstil yang produknya dipasarkan ke Eropa tersebut tidak sebanding dengan gaji para buruh, di mana para buruh ini digaji 38 euro atau 490 ribu rupiah per bulannya. Kecaman Paus berisi sebagai berikut. Hari ini di dunia, praktik perbudakan sedang dilakukan menentang sesuatu yang indah yang telah diberikan Tuhan pada kita, yaitu kemampuan untuk mencipta, bekerja, dan memiliki martabat. Tidak membayar upah yang adil, tidak memberikan pekerjaan karena Anda hanya melihat neraca keuangan. Untuk mencari keuntungan adalah hal yang bertentangan dengan Tuhan. Kata-kata Paus yang dekat dengan orang kecil dan konsisten dengan apa yang menjadi ajaran sosial gereja yang muncul sejak abad ke-19. Gereja atau ASG ini adalah kumpulan dari prinsip sosial juga ajaran moral sebagaimana diartikulasikan hierarki dalam dokumen-dokumen resmi Gereja Katolik sejak akhir abad ke-19 melalui ensiklik pertama dari Paus Leo XIII, Rerum Novarum. Ya, yang pertama adalah Rerum Novarum atau hal-hal baru. Merupakan ensiklik pertama yang disampaikan oleh Paus Leo ke-13. Ensiklik atau surat ini itu diumumkan pada tanggal 15 Mei tahun 1891 sebagai awal lahirnya ajaran sosial gereja. Ensiklik ini menaruh perhatian pada masalah-masalah sosial secara sistematis. Paus Leo ke-13 ini telah melihat parahnya kondisi kerja disebabkan eksploitasi oleh kapitalisme tanpa kontrol akibat revolusi industri dan bangkitnya kekuatan sosialisme serta marxisme. Dengan berdasarkan hukum kodrat, Paus membela hak-hak buruh, pentingnya keadilan dan solidaritas, sekaligus juga meneguhkan hak kodrati atas kepemilikan pribadi. Yang kedua adalah Quadragesimo Anno setelah 40 tahun. Ensiklik ini disampaikan oleh Paus Pius ke-11 dan diumumkan pada tanggal 15 Mei 1931. Paus Pius ke-13. Kok ke-13 lagi sih? Salah. Kurang fokus. Yang kedua adalah Quadragesimo Anno setelah 40 tahun. Ensiklik ini disampaikan oleh Paus Pius ke-11 dan diumumkan pada tanggal 15 Mei 1931. Paus Pius XI berbicara mengenai rekonstruksi tata sosial kemasyarakatan. Di tengah-tengah depresi parah, pada masa para diktator dan sistem-sistem totalitarian sayap kanan maupun kiri lagi berjaya, Paus Pius ke-11 ini merayakan 40 tahun Rerum Novarum dengan menerbitkanlah Quadragesimo Anno. Paus menegaskan kembali prinsip-prinsip dalam Rerum Novarum dan mengaplikasikannya dalam situasi masa itu. Nah, jadi Paus ini tuh menolak solusi komunisme yang menghilangkan hak-hak pribadi, tetapi juga sekaligus mengkritik persaingan kapitalisme sebagai yang akan menghancurkan dirinya sendiri. Ajaran beliau menunjukkan bagaimana ASG atau ajaran sosial gereja ini berkembang dan menjadi lebih spesifik.
terutama dalam mempertahankan prinsip-prinsip agung seperti kedamaian dan juga keadilan, solidaritas, kesejahteraan umum, subsidiaritas, hak milik, hak untuk berserikat, dan peranan fundamental keluarga dalam masyarakat. Ketiga, itu adalah Mater et Magistra mengenai ibu dan guru. Jadi ensiklik ini disampaikan oleh Paus Yohanes ke-23 pada tanggal 15 Mei tahun 1961. Paus menyoroti soal kemajuan sosial dalam terang ajaran Kristiani. Ensiklik ini diterbitkan dalam rangka peringatan 70 tahun Rerum Novarum. Sri Paus mengungkapkan keprihatinan mendalam soal masalah keadilan. Dan juga ada jurang nih antara negara kaya dan juga miskin sebagai produk dari sistem tata dunia yang nggak adil dan akibat dari penekanan yang terlalu kuat pada kemajuan industri, perdagangan, dan teknologi pada masa itu. Dalam ensiklis ini juga diajukan pula jalan pikiran ajaran sosial gereja, see, judge, and act. Gereja Katolik ini didesak untuk berpartisipasi secara aktif dalam memajukan tata dunia yang adil. Yang keempat ada Pacem in Terris atau damai di bumi. Ensiklik ini disampaikan oleh Paus Yohanes pada ke-23 tanggal 11 April 1963 yang mengajarkan tentang perdamaian dan perang adalah tema penting dalam ajaran sosial dari seluruh paus modern. Paus menyerukan perdamaian kepada dunia. Pada saat itu baru terjadi krisis Kuba, salah satu masa yang paling menegangkan dalam perang dingin dengan ancaman nuklirnya. Masa itu juga ditandai dengan berakhirnya kolonialisme di banyak negara yang diwarnai dengan perselisihan tragis yang melibatkan rasisme, tribalisme, dan aplikasi brutal ideologi Marxisme. Untuk memajukan tatanan sosial yang penuh damai ini, Paus mendukunglah partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan berkaitan dengan kesejahteraan umum, terutama melalui proses-proses yang demokratis. Yang kelima adalah Popularum Progressio, yaitu kemajuan bangsa-bangsa yang disampaikan oleh Paus Paulus ke-6 pada tanggal 26 Maret 1967. Paus ini berbicara di pihak jutaan rakyat dari negara-negara berkembang. Berhadapan dengan semakin lebarnya jurang antara negara kaya dan juga miskin, Paulus menegaskan bahwa keadilan itu tidak bisa dipisahkan dari pembangunan dan kemajuan. Pembangunan dan kemajuan itu harus ditujukan pada perkembangan manusia yang integral. Isu tentang kaum miskin itu juga banyak dibahas. Ensiklik ini mendorong banyak umat Katolik untuk menjalankan option for the poor dan menghadapi sebab-sebab penindasan. Ada Octogesima Adveniens atau penantian tahun ke-80 yang disampaikan oleh Paus Paulus ke-6 dan diterbitkan pada tanggal 15 Mei 1971 dengan tema tentang panggilan untuk bertindak. Dengan melanjutkan tradisi menandai peringatan terbitnya Rerum Novarum, dengan dokumen kepausan, Paus membahas persoalan-persoalan khas tahun 70-an dengan surat apostolik kepada Kardinal Maurice Roy. Surat ini tuh memuji seruan kuat keadilan sosial dalam Popularum Progressio dengan memperhitungkan ancaman komunisme dan juga masalah-masalah serius lainnya seperti urbanisasi, diskriminasi rasial, teknologi baru, dan peran umat Katolik dalam politik. Lalu yang ketujuh ada Justitia in Mundo atau keadilan di dunia atau Justice in the World. Ensiklik ini merupakan hasil sinode para uskup di Roma tahun 1971, di mana para uskup berkumpul di Roma untuk sinode yang menyuarakan jutaan orang yang tinggal di negara-negara berkembang. Mereka tidak hanya menyerukan diakhirinya kemiskinan serta penindasan, namun juga perdamaian abadi dan keadilan sejati. Yang kedelapan ada Laborem Exercens atau kerja manusia. Ditulis oleh Paus Yohanes Paulus II dan dirilis pada tanggal 14 September 1981 dalam rangka peringatan 90 tahun Rerum Novarum. Paus berbicara tentang martabat kerja manusia dalam kerangka rencana ilahi. Ensiklik ini mengkritik tajam komunisme dan kapitalisme karena memperlakukan manusia sebagai alat produksi. Solicitudo, Rei Socialis atau keprihatinan akan masalah-masalah sosial. Ditulis oleh Paus Yohanes Paulus II dan diterbitkan pada tanggal 30 Desember 1987 dalam rangka memperingati 20 tahun Popularum Progressio
Paus mengakuiskan kebutuhan akan solidaritas dan juga kebebasan, keadilan sejati, serta jalan yang lebih baik. Lalu Centesimus Annus tahun ke-100 ditulis oleh Paus Yohanes Paulus II dalam rangka 100 tahun Rerum Novarum, terbit pada 15 Mei 1991. Masa ini ditandai dengan jatuhnya komunisme. Paus menunjukkan akar kekeliruan dari komunisme dan Marxisme. Caritas in Veritate, Kasih dalam Kebenaran, ditulis oleh Paus Benediktus ke-16 dan diterbitkan pada tanggal 29 Juni tahun 2009. Ensiklik ini berbicara tentang perkembangan integral manusia dalam kasih dan kebenaran, serta mendiskusikan krisis finansial global. Ada Laudato Si atau Terpujilah Engkau Tuhanku. Paus Fransiskus menerbitkan ensiklik Laudato Si pada 24 Mei 2015 dan dipublikasikan secara resmi pada 18 Juni 2015. Fratelli Tutti, semua bersaudara, Paus Fransiskus menerbitkan ensiklik berjudul Fratelli Tutti pada peringatan Santo Fransiskus Assisi 3 Oktober 2020. Judul Fratelli Tutti, sebuah seruan yang sangat dalam dan relevan di masa kelam kemanusiaan belakangan ini.